Ya Allah. Serius amat, Bob. Apain kamu? Ini Gus, ada teman saya nih sombong, mentang-mentang HP baru, kan, terus foto di kaca mall lagi shopping, mirror selfie gitu. Terus ngapain? Nggak tahu mentang-mentang bapaknya dirut kali ya, mau pamer gitu. Nah saya iri Gus, saya nggak mau kalah. Oh, terus? Bikin pusing nih, saya juga mau beli. Tapi pakai cicilan saya. Ya ngapain maksain hal-hal yang membuat kamu menderita? Jangan salah loh. Cara flexing atau pamer itu pelan dan pasti akan merusak mental kita, merusak hati kita. Terutama kalau kamu sudah punya niat kayak gitu, kerugiannya dua sekaligus. Sudah kantong bolong, uang hilang, udah gitu hati sakit. Tapi kan saya nggak pamer ibadah, Gus. Ya apapun, kamu memaksakan diri, kamu ingin seperti temanmu, akhirnya terpicu dengan ketidakmampuanmu, tapi kamu memaksakan diri. Akhirnya kamu kena sakit. Bukan sakit hati, tapi hatinya menjadi sakit. Nggak sederhana ini, Bob. Mulainya penyakit itu dari hati, Bob. Kalau hati kita salah, maka dampaknya mental kita juga salah. Bisa-bisa secara fisik kita juga salah. Pemain Liverpool juga salah. Iya, liver juga soalnya. Iya. Ya, Iya. jadi hati itu sumber Rasulullah bersabda kan, dari segumpal darah yang hati itu akan menentukan. Apabila baik, maka baiklah semuanya. Kira-kira kita harus mulai dari situ supaya kita nggak sakit-sakitan, sakit mental health atau sakit fisik itu terjadi. Nah, masuk, silakan masuk. Waalaikumsalam, Bu Nyai. Monggo. Silakan Bu Nyai. Monggo. Bu Nyai Badriah Fayumi. Monggo. Bob, sini Bob. Siap, Gus. Biar tamu dulu kan. Ikramud duyuf. Monggo. Alhamdulillah, matur nuwun. Mas Bobi selalu setia menemani ya. Iya, kita selalu berdua nih menjelang sahur. Ya, kita kan akrab sekali. Tinggal nunggu diangkat jadi staf susnya saya. Kan udah tinggal nge-gym saya. Ini tadi dia mau berusaha seperti temennya. Handphonenya baru, pamer-pamer, acting. Padahal uangnya nggak cukup. Saya bilang itu rugi kantong, rugi jiwa, rugi mental, rugi hati karena memaksakan diri, sudah gitu kelakuannya juga nggak bermanfaat juga buat dirinya. Nah itu bisa mengakibatkan sakit mental dan hatinya menjadi salah, dan saya bilang salah satu penyebab sakit semuanya dari hati. Nah, kita ingin bahas bagaimana menyembuhkan ini karena saya ingat satu asma Allah yaitu Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Tapi sebelum kita lanjutkan saya sapa dulu pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Metro TV, kembali bersama saya dan Bobi dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Malam hari ini kita bersama kembali dalam pembahasan Asma-Asma Allah bersama Bu Nyai Badriah dari pengasuh Pondok Pesantren Mahasina. Itu tadi Bu Nyai, gimana memahami penyakit hati dan bagaimana Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan itu mengintervensi agar kita sembuh dari penyakit hati itu. Baik, luar biasa. Ini topik yang sangat penting karena kita bisa jadi kita semuanya ini ada penyakit hati kita masing-masing dengan dosis dan ukuran yang beda-beda, dengan jenis yang beda-beda. Seperti halnya fisik kita juga kan, kita ini juga tidak menjadi orang yang sehat secara fisik sepenuhnya. Sehingga ketika manusia kadang-kadang punya penyakit hati, begitu, itu saat-saatnya kita untuk bermuhasabah,
melihat ke dalam diri, dengan Asy-Syafi kita berusaha untuk menyembuhkannya. Nah, yang penting untuk kita pahami bersama, penyakit hati ini punya perbedaan dengan penyakit fisik. Ya, sama-sama penyakit, tetapi penyakit hati itu sering tidak disadari oleh orang yang hatinya berpenyakit. Kalau penyakit fisik kan langsung disadari, sakit gigi, sakit mata, langsung kelihatan. Tapi penyakit hati itu seringkali tidak demikian. Apalagi ketika manusia itu berada dalam lingkungan yang sama-sama punya cara berpikir, cara pandang yang seperti itu. Nah, itu saling mensupport untuk semakin meningkatkan dosis penyakit hatinya, tetapi tidak terasa, gitu kan? Dan itu ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sebetulnya dia sedang bergerak ke arah ifsad, ke arah fasad, ke arah kerusakan, kehancuran, tetapi dia sedang tidak merasa. Dan disitulah sebetulnya penyakit hati itu lebih berbahaya sebenarnya dibandingkan dengan penyakit fisik, karena daya rusaknya itu bisa kepada diri sendiri, bisa kepada orang lain, bahkan bisa kepada semesta. Kita bayangkan orang yang misalnya punya kekuasaan besar, lalu kemudian dia masuk ke satu wilayah karena dia tamak pengen menguasai wilayah itu, penduduknya bisa mati semuanya. Nah, itu karena penyakit hati hubud dunia dan tamak. Nah, jadi memang ada dosis-dosis yang berbeda-beda dan tingkat bahaya penyakit hati juga berbeda-beda. Tetapi kita melihat sejarah manusia, Qabil pembunuhan pertama karena penyakit hati, yaitu penyakit hasad. Dia tidak rela iri dengan saudaranya. Kemudian iblis turun dari surga karena penyakit sombong. Nah, Fir'aun melakukan kejahatan yang begitu luar biasa karena dia ujub, takabur, merasa dirinya yang paling, dan punya kekuasaan yang tak terbatas sehingga daya rusaknya juga sangat luar biasa. Karena itulah memang penting bagi kita untuk mengenali macam-macam penyakit hati, bahayanya, dan kemudian tapi kita jangan berputus asa. Ada Allah Asy-Syafi. Kita akan gali lebih lanjut sebab-sebab penyakit hati, sekaligus kita kupas makna Asy-Syafi dalam kaitannya dengan menyembuhkan penyakit hati. Jangan kemana-mana para pemirsa, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.